siang, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih Pak Imam yang sudah menjadi moderator pada acara hari ini. Suara saya masih terdengar jelas ya? Semoga masih terdengar jelas. Baik, tema yang diangkat oleh otomasi ini cukup menarik, yaitu Road to Industri 4.0, di mana seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Imam, kita sudah awali beberapa minggu yang lalu pembahasan tentang otomasi, pembahasan tentang drive, pembahasan tentang inverter, pembahasan tentang energi manajemen, monitoring, dan lain-lain. Dan hari ini sebagai penutup acara, kita terkait topik Industri 4.0 yang akan menggabungkan semua informasi tersebut dan bagaimana sebenarnya real application-nya di dunia industri. Itu yang kita coba sharing pada hari ini. Slide, Mas Imam. Slide berikutnya. Kan saya belum lihat. Oke, sebelum mungkin ke profil terlebih dahulu. Oh, profil terlalu cepat. Oke. Maaf, Pak. Oke, terima kasih. Oke. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Fadli Hamsani. Saat ini saya mendapat responsibility sebagai Country Digital Transformation Indonesia. Saya membawahi topik untuk di Water and Waste Water Segment Leaders di Indonesia. Kemudian juga sebagai leader industri dari sisi Schneider. Sebenarnya saya baru join di Schneider Indonesia, Mas Imam, dari tahun 2019 di Jakarta. Sebelumnya 11 tahunnya saya berada di Schneider Electric Tam. Jadi tadi produk-produk yang dipromosikan oleh Mas Imam dari teman-teman Trimitra Otomasi itu adalah produk-produk yang kemarin kita bikin di Batam. Jadi saya 11 tahunnya di Batam, pabrik yang membuat push button, di pabrik yang membuat pilot light, di pabrik yang membuat HMI, di pabrik yang membuat motor inverter dan PLC. Saya di sana sebelumnya sebagai department, jadi saya pegang maintenance, saya pegang manufacturing engineering, membuat mesin, otomasi banget lah. Terus juga proses engineering, artinya membantu untuk men-setup production line dan lain-lain teman-teman di Batam. Jadi experience saya, background saya adalah otomasi, background saya adalah engineering dan proses. Itu tentang saya. Dan ada satu hal yang saat ini saya atas nama Schneider itu diberi kepercayaan oleh Kementerian Perindustrian sebagai asesor industri 4.0 di Indonesia. Artinya ini mungkin juga bisa collaboration antara teman-teman yang hadir, yang mendengarkan, partner kami, Trimitra Otomasi juga, bagaimana misalnya pada saat ingin membantu end customer-nya bertransformasi digital atau menerapkan industri 4.0, kami dari Schneider dan saya khususnya sebagai leader industri 4.0 yang juga mendapat kepercayaan dari Kementerian Perindustrian sebagai ataupun technical expertise industri 4.0 mungkin bisa membantu rekan-rekan sekalian. Itu mungkin sebagai message yang ingin saya sampaikan. Baik, boleh next slide berikutnya. Sudah berganti, Pak? Oke, ada sebuah pertanyaan yang cukup menarik gitu loh pada saat kita melihat transformasi atau industri 4.0 ataupun dengan kondisi sekarang. Ada sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah kira-kira pabrik mana sih ataupun building mana sih ataupun mesin mana sih yang tidak terkoneksi dalam kurun waktu 5 tahun ke depan? Sepertinya jawabannya adalah tidak akan ada lagi gitu loh. Baik itu mulai dari yang small medium enterprise ataupun pabrik-pabrik kecil hingga besar, ataupun mulai dari yang hanya punya satu mesin ataupun hingga yang punya ratusan mesin gitu loh. Hampir sebagian besar semuanya akan terkoneksi. Ini adalah asal yang connected machine ataupun connected application. Jadi hampir semuanya akan terkoneksi. Boleh ke next slide. Nah, pada saat ini, apalagi saat ini, gitu, krisis sekarang ini, di mana hampir sebagian besar ekonomi, pabrik,
kantor, headquarter, dan lain-lain, seperti saya sendiri juga di Schneider, kami di Schneider, udah 2 bulan lebih kita tidak ke kantor. Atau mungkin teman-teman yang di pabrik, hampir sebagian mereka itu melakukan pembagian jadwal gitu loh. Ada yang masuk separuh, separuhnya lagi yang kita sebut work from home. Nah, di kondisi seperti ini itu lebih nyata lagi benefit ataupun lebih dibutuhkan lagi ternyata digital transformation ataupun transformasi digital, connected machine, kita harus bisa melihat apa yang terjadi di pabrik dan lain-lainnya. Ini menjadi sebuah dorongan sampai ada sebuah figur kartun yang di sebelah kanan itu di global sebenarnya, bahwasanya digital transformation saat ini itu seakan-akan itu didorong oleh kondisi COVID-19. Artinya, mau nggak mau kayaknya kita harus bertransformasi. Mau nggak solusi digital itu dibutuhkan. Nah, kalau kita tidak memiliki solusi digital, tidak bisa mengizinkan kita terkoneksi dan sebagainya, mungkin kita menjadi industri yang akan tertinggal nantinya, gitu, bisa bertahan. Ada sebuah istilah yang disampaikan oleh Jim Love, beliau adalah IT World di Kanada, jadi salah satu penggagas IT di Kanada sebagai CIO. Dia mungkin memang perlu ada krisis gitu loh untuk merubah mindset. Nah, semoga di kita juga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang mendengarkan melihat bahwasanya otomasi, terus digitalisasi, terkoneksi, gerak ke industri 4.0 itu kayaknya udah dibutuhkan banget, apalagi di masa krisis. Nah, begitu. Ini menjadi dorongan. Boleh next slide, silakan. Nah, berikutnya, dari mana sih awalnya industri 4.0? Kita udah banyak dengar nih, ini sebagai knowledge kita bersama saja yang mendengarkan hari ini. Disampaikan bahwasanya Trimitra Otomasi bikin acara Road to Industry. Emang industri 4.0 itu berawal dari mana sih? Gitu. Nah, industri 4.0 ini pertama sekali dikenalkan itu tahun 2015 oleh Profesor Klaus Schwab ini pada acara World Economic Forum di Davos. Nah, kemudian dipopulerkan lagi, jadi diangkat menjadi sebuah tema World Economic Forum di tahun 2016 di Davos, di tempat yang sama. Setiap tahun itu akan ada World Economic berkumpulnya di seluruh dunia para pemimpin ekonomi membahas, biasanya kalau dari Indonesia paling tidak Menteri Perindustrian itu akan ikut. Terkadang presiden ikut, beberapa presiden ikut, nah tapi paling tinggi Menteri Perindustrian biasanya ikut acara seperti ini, Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi, dan lain-lain. Nah, pada saat itulah di launch-nya Industri 4.0. Semenjak itulah mulailah berkembang di beberapa negara menyebut Industri 4.0 dan mereka bikin program masing-masing di setiap negara. Next, slide berikutnya. Sudah Pak, sudah berganti Pak. Oke. Jadi setelah mereka menciptakan industri 4 tadi, muncul akhirnya mereka mendefinisikanlah industri 1, industri 2, industri. Sebelumnya itu nggak ada, Mas Imam dan rekan-rekan. Sebelumnya nggak ada yang namanya industri 1, kita nggak pernah dengar. Industri 2 kita nggak pernah dengar. Industri 3 kita nggak pernah dengar. Setelah mereka mencetuskan, Profesor Klaus tadinya mencetuskan di 2015-2016 itu di Jerman tentang industri 4, apa sih industri 3 didefinisikan oleh mereka? Industri 3 itu adalah computerized, di mana udah mulai ada kontrol, ada PLC dan sebagainya. Turun lagi, industri 2 itu adalah tentang apa? Production dan sebagainya. Sebelumnya apa? Masih manual, masih di steam power dan lain-lain. Nah, kita fokus ke industri 4. Industri 4 itu sudah sangat-sangat membahas topik terkait IoT. Yang kita tahu, seperti produk-produk yang dipromosikan tadi disampaikan oleh Mas Imam juga, sekarang itu inverter sudah bisa ready connected, sudah ada web servernya, sudah bisa dimonitor. Kemudian juga sudah ada PL integrasi dengan push to cloud application, sudah bisa langsung ngirim data ke cloud computing, M262 kalau nggak salah saya PLC modelnya. Kemudian sudah terintegrasi dengan open platform, seperti sudah ada OPC UA misalnya seperti itu, yang juga ada di PLC kita di PLC model M262. Kemudian juga Schneider mengeluarkan produk yang disebut IoT. Nah, ini adalah produk-produk yang sudah berubah menyesuaikan dengan tren industri 4.0. Mungkin bisa di next slide. Nah, jadi sebenarnya kita juga harus melihat perubahan apa. Next. Nah, kenapa next langsung saja Mas? Ini ada 3. Oke, sampai di situ. Nah, ini kenapa sebenarnya tren ini berubah, Bapak Ibu sekalian? Kenapa sih harus ada industri 4?
adalah urbanisasi. Alasan kedua adalah kebutuhan connectivity. Alasan ketiga adalah penggunaan energi. Nah, kalau saya ke slide yang sekarang ada, key teknologi, kita membahas masalah industri 4.0. Apa aja sih key teknologinya? Yang pertama adalah IoT pastinya. Ini pasti teman-teman sering dengar lah, membahas tentang Internet of Things. Bahkan sekarang mungkin lagi tren bahas everything. Semuanya sudah connect to internet. Tidak hanya kita, sesama manusia terkoneksi. Ini guyonan yang selalu saya biasa sampaikan, Mas Imam dan teman-teman. Saya bilang, oh kalau mungkin teman-teman sudah connected internet, itu punya grup WhatsApp. Paling nggak satu orang itu mungkin biasanya itu minimum ada 5 grup WhatsApp. WhatsApp alumni, WhatsApp keluarga, WhatsApp teman kantor, dan sebagainya. Ada teman yang punya grup seperti WhatsApp dengan mesin. Nah ini sekarang udah terjadi. Kalau saya itu di Batam, itu kita sudah punya grup dengan mesin. Jadi kalau mesinnya problem, mesinnya inform ke kita, siapa yang harus action. Nah ini akan berubah. Artinya, Internet of Everything ataupun Internet of Things yang kita bahas ini, itu akan merubah, akan mendisrupt polanya kita. Dan ini udah terjadi. Nah ini akan saya akan memberikan sedikit gambaran singkat gitu ya, terkait tentang industri 4.0-nya. Kemudian di Indonesia seperti apa programnya pemerintah Making Indonesia. Ini menarik buat teman-teman semua ketahui sehingga kita bisa melihat peluang bisnisnya apa gitu ya. Ini mungkin menarik untuk di-share. Kemudian saya akan spesifik di Batam itu kami implementasikan seperti apa. Ada poin cyber security menjadi point of mandatory pada saat kita ingin melakukan implementasi. Batam juga mengimplementasikan ini. Produk-produknya kita sekali lagi yang tadi dipromosikan dan disebutkan oleh teman-teman dari Trimitra Otomasi itu juga sudah comply dengan cyber security, artinya firewall internal di dalam PLC-nya dan sebagainya. Produk-produk terbaru kita yang ready to connected semua sudah comply dengan point of cyber security, termasuk juga IoT box yang kita promosikan. Kemudian augmented reality, ada big data, autonomous robot, terus simulation, system integration, additive manufacturing, ini adalah 3D printing, dan cloud computing seperti yang saya sampaikan tadi. Nah ini penting Bapak Ibu sekalian, saat kita membahas industri 4.0, perlu dong kita kenal teknologinya industri 4 itu apa aja sih? Tidak hanya membahas tentang Internet of Things. Seperti itu. Bisa ke slide berikutnya. Next slide-nya. Sudah Pak, sudah saya Oke. Ya. Terima kasih. Nah, slide berikutnya ini menunjukkan bagaimana end-to-end-nya. Jadi di mana sebenarnya industri 4.0 itu bisa diimplementasikan? Sensor, IoT, cloud, blockchain, robot kita, automation, di mana bisa diimplementasikan mulai dari customer order, R&D, di supplier, procurement, di production, sampai di customer, end customer. Jadi kami pun di Schneider itu menerapkannya tidak hanya di, tapi juga sudah terkoneksi di supplier dan sebagainya. Nanti kita tunjukkan. Oke, bisa ke next slide. Nah, di slide berikutnya ini kita menunjukkan vertical integration dan horizontal integration. Sekali lagi, teman-teman, kalau dilihat di sebelah kiri, itu ada PLC. Kemarin sudah dibahas oleh Mas Hendro. Kemudian membahas tentang SCADA. Kemarin sudah ditunjukkan. Kemudian membahas tentang MS. Nah, ini lagi tren. Manufacturing Execution System. Ini sangat tren sekali. Kita punya softwarenya, kita punya aplikasi dan sebagainya, kita punya komponen-komponennya, dan ini juga bisa berkomunikasi dengan existing mesin. Artinya tidak semuanya harus dirombak mulai dari nol, enggak. Kita bisa pakai existing mesin yang ada dengan penambahan-penambahan device yang dibutuhkan. Di atasnya lagi ada ERP, contohnya misalnya SAP ataupun Oracle. Nah, kita dari industri 4, itu sebenarnya tidak hanya vertikal saja, tapi juga ada horizontalnya. Artinya bisa saja di logistik, bisa saja di warehouse, bisa saja di supplier. Nah, ini yang ingin kami sampaikan. Kalau kita ingin melihat peluang, Bapak Ibu ingin melihat peluang, sebenarnya peluangnya itu tidak hanya di vertikal, tapi juga di horizontal. Nah, ini yang ingin saya sampaikan message-nya. Next. Sudah Pak, sudah di page 11. Oke. Nah, yes. Benefitnya apa? Gitu kan ya. Artinya kalau kita implementasikan industri 4.0 terus benefitnya apa? Kita nanya kalau kita sebagai integrator, kalau kita sebagai partner, kalau kita sebagai end user sekalipun misalnya kita tanya dong. Kalau bos besar misalnya ataupun para leaders, para pimpinan bertanya, benefitnya apa dengan kita industri 4.0? Yang pertama, agile management. Kita bisa memonitoring shop floor
production secara live, real time. Nanti saya demokan. Proses efisiensi, kita bisa tahu closed loop, kita bisa mengukur terus parameter-parameter kritikal yang ada di mesin. Kemarin sudah dicontohkan dari sistem SCADA, dari PLC, dan lain-lain. OEE misalnya contohnya. Asset performance management, peralatan kritikal, teman-teman di Trimitra Elektrik, medium voltage, terus low voltage yang sudah terkoneksi, di mana itu adalah aset-aset utama. Bayangkan kalau sempat itu down, mungkin bisa persenjaannya udah sampai berapa. Nah, gimana kita menjaga aset performance kita? Empower operator. Kemarin mungkin teman-teman di Trimitra sudah diinformasikan tentang augmented reality. Bagaimana seperti main Pokemon, bisa ngelihat data terkoneksi dengannya. Nah, ini mempermudah operator, lebih cepat, tidak perlu buka dokumen lagi, step by step-nya sudah ada. Kita sebutnya empower operator, memudahkan teknisi, katakanlah seperti itu. Reliability, pastikan semua mesinnya uptime, tidak ada yang down. Energi efisiensi, ini spesialisnya kita, teman-teman di Trimitra Elektrik, teman-teman di Trimitra Otomasi juga, dan teman-teman di luar juga sudah tahu, Schneider memang pakar ya, expert di bidang energi efisiensi. Dan nanti saya tunjukkan bagaimana kita menerapkan. Boleh next slide, Mas Imam? Nah, oke. Berikutnya, ini boleh dicepetin aja yang slide ini. Ya, ini adalah saya ingin menyampaikan bagaimana OT dan IT, bagaimana OT dan IT, nah, bagaimana shop floor, teman-teman yang ada di production, dan teman-teman yang ada di itu terintegrasi dengan industri 4. Teman-teman punya PLC, Trimitra partner kita untuk membantu partner-partner dan end user semuanya mempromosikan PLC. Di mana ada PLC? PLC adanya di shop floor production. Apakah teman-teman yang di atas, di top floor, di office, sebenarnya juga bisa mengakses semua data? Mungkin kalau dulu harus turun ke lapangan, sekarang tidak perlu lagi. Mungkin tidak bisa di rumah, sekarang sudah dari rumah. Mungkin semua datanya hanya dipakai untuk dilihat. Sekarang sudah bisa menggunakan artificial intelligence, machine learning, analitik, dan lain-lain. Nah, sehingga outputnya apa? Outputnya, energinya, dan prosesnya bisa dioptimalkan. Itulah goals, itulah tujuan dari menerapkan industri 4.0. Silahkan Mas, next slide. Oke, nah balik ke Schneider. Schneider punya apa untuk membantu penerapan industri 4.0? Kita punya yang kita sebut EcoStruxure. EcoStruxure ini adalah IoT player yang membantu end user, customer kita, partner kita untuk bertransformasi digital. Mulai dari connected product sudah di-mention, sudah disebutkan oleh Mas Imam. Ada PLC, ada controller, ada IoT box, ada power tech, produk yang simple mungkin kemarin Mas Andri ceritain, yang dipasang di atas MCB sudah bisa langsung mengirimkan data tanpa harus merubah wiring dan sebagainya. Itu produknya kita. Ada medium voltage SM6 misalnya, yang sudah ready to connected, yang sudah bisa ketahuan kalau ada temperatur yang over dan sebagainya. HMI yang bisa secara secure terkoneksi keluar kalau ada misalnya engineer expertnya berada di luar, tidak di kantor, untuk melakukan remote secara secure. Edge control tadi saya sudah sebutkan. Edge analytic services, advisor untuk melakukan analisa. Semuanya sudah comply dengan cyber security. Solusinya bisa on-premise, artinya bisa dengan server lokal, bisa juga cloud based, artinya dengan cloud computing. Nah, ini yang ditawarkan oleh Schneider. Apakah nanti kalau connected produknya itu misalnya sensor-sensornya bukan Schneider bisa terkoneksi? Bisa. Apakah kalau ternyata misalnya existing mesin yang sekarang sudah itu PLC-nya bukan Schneider bisa terkoneksi? Jawabannya bisa. Itu kelebihan dari EcoStruxure. Besar harapan kami semuanya nanti akan berpindah ke menggunakan solusinya Schneider pastinya ya Mas Imam ya. Sehingga mempermudahkan juga kita mengakselerasi transformasinya. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan di slide ini. Next slide. Silakan Mas. Next slide. Slide berikutnya. Nah, bagaimana di Indonesia? Kita udah bahas nih industri 4.0. Bagaimana di Indonesia? Oke, next ke slide berikutnya. Bagaimana industri 4.0 di Indonesia? Ini bagian teman-teman sudah pernah dengar, saya mungkin agak mengulang, tapi ini perlu kita sama-sama maklumi sebagai peluang. Sangat-sangat menjadi peluang gitu. Saya ingin menyampaikan ini juga ke teman-teman di Trimitra bahwasanya Making Indonesia 4.0 sudah di-launch oleh Pak Jokowi 4 April 2018. 2018, 4 April itu sudah di-launch oleh Pak Jokowi, Making Indonesia 4.0.
Artinya program industri 4.0 itu sudah menjadi prioritas di Indonesia. Ada beberapa sektor nanti saya sebutkan yang menjadi sektor utama yang akan menjadi target kita sebenarnya sebagai pelaku-pelaku industri, sebagai end user mungkin yang mendengar, sebagai sistem integrator yang mendengar, sebagai panel builder yang mendengar. Inilah peluang kita. Next ke slide berikutnya. Nah, program pemerintah Indonesia di dalam Making Indonesia 4.0 itu mereka menyebutnya ada 10 strategi prioritas. Saya tidak akan membahas keseluruhannya. Saya cuma ingin menyampaikan poin tentang satu, mendesain ulang zona industri. Kemarin saya berdiskusi dengan teman-teman di Jababeka Industrial Estate, itu mereka sedang ingin membangun bagaimana menjadi kawasan smart di sana. Mereka sedang mendorong industri-industri klien mereka yang ada di Jababeka untuk bertransformasi digital. Mereka nanti kasih solusinya dan sebagainya. Berpartner pastinya. Mereka akan berpartner dengan Schneider, mereka akan berpartner dengan yang lain dan sebagainya. Pembentukan ekosistem ini digital pastinya, di mana nanti kita sangat mengundang, nanti mungkin akan saya sentuh di belakang, bagaimana kita semua sebagai pelaku industri ini, otomasi dan elektrik dan lain-lain, untuk bisa ikut di sana, karena akan terbuka peluang-peluang yang ada. Karena saya bagian dari asesor industri 4.0, technical expertise-nya Making Indonesia 4.0 di Kementerian Perindustrian, saya sering sekali mengikuti acara ini, dan peluangnya banyak sekali gitu loh, untuk kita semua bisa ambil andilnya seperti itu. Next. Slide berikutnya. Nah, ini tadi 5 sektor yang menjadi tujuan utama dari Making Indonesia 4.0. Satu, Maman. Food beverage sekarang ini sedang gencar-gencarnya didorong. MES, OEE, ini sedang rame di industri food and beverage. Peluang bagi kita semua. Nah, Schneider punya solusinya, kan partner, rekan-rekan sistem integrator, mungkin end user yang mendengarkan, bisa melihat bahwa inilah peluang. Inilah peluang untuk kita bertransformasi digital di Indonesia. Tekstil sedang rame. Otomotif apalagi. Otomotif ini yang paling hampir saya selama 1 tahun belakang saja di 2019, itu hampir ketemu 300 industri otomotif yang mereka sedang sibuk mempersiapkan diri untuk bertransformasi digital. Ini peluang. Makanan minuman ini nomor 2 di Indonesia, levelnya yang sedang bertransformasi. Diikuti dengan elektronika, tekstil, dan kimia dan elektronik. Ini yang mengikuti. Bagaimana mereka juga sekarang ini sedang bertransformasi. Sekali lagi ini informasi tentang Indonesia Industri 4.0 untuk kita sama-sama melihat peluangnya. Next. Slide berikutnya. Nah, untuk mengakses bagaimana level industri 4.0 di tempat kita, pemerintah Indonesia itu punya satu tools, namanya Indi 4.0. Saya nggak terlalu bahas secara detail. Sekali lagi saya ingin menyampaikan peluangnya buat kita semua. Apa peluangnya? Bapak Ibu bisa lihat di sini. Salah satu adalah smart technology. Jadi smart technology ini menjadi pilar, salah satu pilar utama pada saat industri di Indonesia itu ingin disebut menerapkan industri 4.0. Nanti akan ada insentif-insentif dari pemerintah, ada PP 45, ada PMK 128 dan sebagainya bagi industri yang melakukan transformasi digital atau menerapkan industri 4.0. Nah, ini cerita yang ingin saya sampaikan di belakang. Next, berikutnya. Slide berikutnya. Ya, nah, di mana peran kita? Schneider, Trimitra Otomasi, teman-teman akademisi, teman-teman konsultan, dan kita bisa ikut dalam program yang disebut ekosistem industri 4.0. Di Indonesia ada, namanya Sindi 4.0. Bagi yang belum pernah dengar, ini sudah di-launch oleh Kementerian Perindustrian. Nah, nanti jika misalnya teman-teman ingin misalnya ikut bergabung dalam ekosistem industri 4.0, bisa kontak ke saya juga, nanti kita bisa linkkan bersama. Sekali lagi ekosistemnya harus dihidupkan. Sehingga pada saat kita melihat misalnya ada salah satu industri mereka butuh solusi, mereka nanti akan bisa cari Trimitra, mereka bisa cari partner-partner yang lain. Untuk eksekusi mereka bisa ketemu sistem integrator misalnya katakan seperti itu. Untuk yang gede mereka bisa berpartner dengan teknologi provider seperti Schneider. Kami ikut membantu mendorong dan menciptakan ekosistem industri 4.0 di Indonesia. Next, slide berikutnya. Nah, Schneider tadi disebutkan oleh Mas Imam, Schneider Indonesia itu sebenarnya menjadi wakil Indonesia di kancah internasional sebagai Global Lighthouse Industri 4.0. Jadi saya itu ada 2. Satu kita, pabrik kita di Batam, yang satu lagi itu adalah Petrosi, mining, pertambangan. Itu ada di Kalimantan. Jadi ada 2 industri di Indonesia ini yang mendapat rekognisi, mendapat gelar
sebagai global lighthouse industri 4.0 di dunia. Jadi kita tuh 2019 itu kalau nggak salah saya cuma ada sekitar 19 apa 16 saya lupa. Nah kita Indonesia itu salah satu yang mewakili apa namanya ini sebagai industri yang sudah menerapkan industri 4.0. Next slide berikutnya. Nah sekarang kita ke implementasi Batam. Tadi saya sudah ceritain Batam mendapat apa namanya ini sudah mendapatkan industri 4.0 dan sebagainya. Kita lihat nih contohnya seperti apa. Next ke slide berikutnya. Apa yang diterapkan di Batam? Kenapa Batam bisa menjadi lighthouse-nya industri 4.0 Indonesia? Bisa ke next slide nggak Bapak? Nah, kami menerapkan industri 4.0 itu di semua lini. Jadi kita tidak hanya di produksi, terapkan di warehouse, inventory, kita terapkan di logistik, kita terapkan di safety, kita terapkan di end-to-end supply chain kita. Sehingga oleh karena itulah kita itu bisa house gitu loh, menjadi percontohan. Karena sekali lagi kita terapkan. Tapi untuk menerapkan itu nggak harus semuanya gede gitu loh. Tapi bisa saja dengan hal yang kecil. Dengan menerapkan, mengimplementasikan satu mesin dulu dan sebagainya. Nanti saya ceritain sih sebenarnya stepnya kalau kita ingin menerapkan industri 4.0. Next, slide berikutnya. Sudah Pak, ya. Sudah di EcoStructure. Oke, ya. Tadi saya menyampaikan EcoStructure sebagai solusi kita untuk membantu transformasi digital ataupun menerapkan industri 4.0. Inilah yang kita punya. Jadi kita kemarin diceritain tentang PLC, SCADA, Power Meter, dan lain-lain. Itu semua yang kita terapkan di Batam. Jadi solusi-solusi yang kebetulan kemarin diceritain dari mulai minggu pertama sampai minggu terakhir ini, Mas Imam, dengan teman-teman Trimitra Otomasi, itu sudah kita terapkan di Batam. Kita implementasikan di Batam. Nah, bagi teman-teman yang nanti mungkin membantu end user-nya, customer-nya, dan sebagainya untuk bertransformasi, kita sangat mengundang sebenarnya teman-teman untuk bisa physical visit ke Batam ya, COVID setelah pandemik. Tapi jika tidak pun kita bisa merencanakan virtual visit. Gitu loh. Kemarin saya bersama Kementerian Perindustrian bikin virtual visit itu ada sekitar hampir 80 orang ikut virtual melihat apa yang ada di Batam. Kita bisa rencanain bareng mungkin nanti setelah Lebaran dengan teman-teman Trimitra Otomasi. Baik, next slide berikutnya. Nah, ini penampakan. Kalau sebelah kanan itu adalah showcase Smart Factory yang ada di Cikarang, pabrik kita di Cikarang, Schneider Cikarang. Yang sebelah kiri itu adalah command center-nya dari pabrik kita yang ada di Batam. Jadi di sana itu, Mas Imam dan rekan-rekan semuanya yang mendengarkan, di command center itu menjadi data centernya kita. Data center dalam tanda petik, semua informasi yang ada di shop floor, semua informasi yang ada di production, baik itu performance, kalau ada skadanya, kalau ada building manajemennya, dan sebagainya, itu terkoneksi ke sana. Ruangan itu menjadi ruang meeting. Jadi ruangan itu menjadi ruang meetingnya semua manajer dengan plan director atau plan manajernya untuk membahas output, untuk membahas performance, untuk membahas production planning dan sebagainya. Mereka di sana. Dan datanya itu tidak perlu di-share. Jadi nggak ada persiapan PPT, slide presentation, semua nggak ada. Kenapa? Karena semuanya udah terintegrasi dan live, gitu loh. Dan tidak bisa dibohongi juga. Jadi kita nggak bisa cooking sana-sini gitu loh Mas Imam. Karena datanya itu live gitu. Kalau ada output, ya tidak ada output. Kalau ada output, ya ada output. Katakanlah seperti itu. Nah, ini membantu pengambilan keputusan yang cepat gitu loh, dan membantu reaktivitasnya kita yang cepat sehingga kita bisa lebih produktif, lebih efisien. Itulah cita-cita dari industri 4. Bisa next slide? Slide berikutnya. Ya, nah, di Batam apa yang kami implementasikan? Kita implementasikan untuk asset performance itu kita ada Avantis. Kita ada Avepa Insight, nanti saya contohkan live. Kita ada Power Monitoring Expert. Seperti kemarin ceritanya Mas Andri di sesi sebelumnya, kita terapkan. Kita ada digitalization, ini seperti MES, kita terapkan. Jadi building management, nanti saya contohkan bagaimana kita nge-remote melihat apa yang ada di Batam saat ini, kondisi dari buildingnya kita, pabriknya kita, secara live. Augmented operator advisor, ini yang kami implementasikan, artinya apa yang kami sampaikan sebagai produk-produk Schneider yang bagus, produk Schneider yang baik, produk Schneider yang reliability dan sebagainya. Sebelum kan ini ke customer, kita pakai dulu Pak. Sebelum Bapak Ibu sekalian, sebelum kita sampaikan bahwa ini bisa membantu, kita implementasikan dulu di tempat kita. Artinya kita sudah bisa rasakan benefitnya seperti apa gitu loh. Sebelum kita bahasanya kita itu menyebutnya we eat our own food. Jadi kita makan dulu nih sendiri produknya kita.
Setelah itu baru kita sampaikan ke, after that we serve to the customer. Baru kita sampaikan ke customer, nih loh, kami bikin ini, kita sudah makan, hasilnya enak, kami jual ke kalian. Nah, itu idenya kita membuat smart factory. Next, berikutnya, slide berikutnya. Oke, nah ini implementasi aplikasi. Bapak Ibu bisa lihat, kita ada building, kita ada power monitoring, arsitekturnya seperti itu. Mulai dari connected product, ada push button di sana, ada HMI di sana, ada PLC di sana, ada drive gitu loh, ada MV, ada medium voltage switchgear di sana yang ready connected. Nah, inilah yang mendukung. Artinya produk-produk yang disupport oleh teman-teman Trimitra Elektrik dan Trimitra Otomasi itu kita implementasikan di pabrik kita gitu loh. Ini bisa menjadi percontohan nih, dan ini bisa menjadi hal yang nanti misalnya ada teman-teman end user yang mendengarkan, partner yang ingin copy paste, ya tinggal kolaborasi dengan Trimitra, kolaborasi dengan Schneider, nanti kita tinggal bisa lebih implementasinya lebih cepat gitu loh. Tidak perlu lagi untuk memulai dari awal, untuk mempelajari dari awal dan sebagainya. Ini yang kami harapkan sebenarnya untuk mengakselerasi. Silahkan. Next. Slide berikutnya. Aplikasi ini nanti saya akan tunjukkan secara live. Nah, kemudian ini yang real time access dan control dari production. Ini menarik. Menarik kenapa? Terutama di masa pandemik sekarang ini, terutama di masa krisis ini. Saya beberapa hari yang lalu itu ada acara dengan media, mereka bertanya, kalau di masa krisis seperti ini apa sih sebenarnya solusi yang paling dibutuhkan? Kalau saya bilang yang dibutuhkan adalah access control, remote dan sebagainya, karena kita kan sedang WFH, kita sedang di rumah, tapi kan mesin running, production tetap harus berjalan. Kenapa? Karena kalau enggak ya kita juga kesulitan kan ya di masa krisis seperti ini. Tetapi mungkin teman yang datang itu gara-gara physical distancing itu kan dikurangi supaya tidak berkerumun. Mungkin yang datang yang tadinya misalnya teknisinya ada 5, yang datang mungkin cuma 3. Nah, tapi gimana kalau ada mesin yang problem, sementara kita harus tetap benerin barang-barang yang terkoneksi ke HMI kita, terkoneksi ke PLC kita, ke IoT box kita, itu sangat mudah untuk di remote. Dari rumah saya bisa remote secara secure, kita ada yang namanya EcoStruxure Secure Connect Advanced untuk bisa benerin problem-problem yang ada di lapangan. Kita ada API Insight, semua terkoneksi dengan HMI, terkoneksi dengan PLC, terkoneksi dengan IoT box-nya kita, itu kita bisa monitoring setiap parameter kritikalnya. Ada yang shift, kalau ada yang naik, kalau ada yang turun, kita bisa monitor dan kita bisa react cepat. Itu adalah hal yang sangat-sangat membantu pada saat krisis sekarang ini, terutama untuk real time access control di shop floor, di production. Next, slide berikutnya. Slide berikutnya ini cukup menarik. Ini yang awal. Sekarang kan kita kan berusaha, nih sekali lagi nih kalau kita membahas masalah krisis, bukan krisis. Saat ini kan kita berusaha untuk tidak physical touch. Bayangin coba di lift itu, sekarang mungkin kita kalau nekan lift, kalau ke lift itu mungkin kita pakai tisu. Ataupun misalnya kita setelah nekan lift, cuci tangan pakai hand sanitizer. Bayangin kalau teman-teman di production misalnya ya, seperti itu ya. Nah, ada hal yang cukup membantu akhirnya, gitu loh. Ini balik lagi bagaimana kita melihat dari sisi positif teknologi dan solusi yang kita punya. Operator advisor itu tidak perlu kita touch ke mesin kita. Kita bisa lihat performance-nya. Kita nggak perlu connect. Kita bisa secara fisikal ya, kita tidak perlu connect secara fisikal. Kita bisa lihat datanya seperti apa. Kita bisa buka, kita bisa step by step-nya seperti apa. Kalau memang bisa di remote, tinggal buka lagi aplikasi berikutnya untuk remote ke dalam. Untuk misalnya merubah parameter dan sebagainya. Dengan aplikasi yang berbeda. Artinya, memang sudah digital. Dan ternyata digital itu semakin ke sini kita merasa semakin dibutuhkan gitu loh. Mungkin saya ambil satu contoh sederhana yang paling lucu aja. Anak-anak SD aja sekarang udah pakai platform gitu loh untuk berkomunikasi. Nah, apalagi mesin kan gitu ya. Nah, ini yang sangat-sangat tidak bisa kita pungkiri bahwasanya penerapan industri 4.0 itu sudah sangat-sangat dibutuhkan gitu loh. Ini adalah aplikasi yang kita miliki, yang kita implementasikan di smart factory kita di Batam. Next slide. Sebelum nanti saya demokan. Nanti saya akan demokan beberapa. Nah, bagaimana step-nya? Ini sudah hampir menuju ke arah-arah akhir dari presentasi saya, Mas Imam. Bagaimana step pertama yang paling penting adalah kita harus identifikasi pain point-nya apa. Masalahnya apa? Pak Fadli, apakah kita harus implementasikan semuanya itu? Nggak perlu. Step by step, satu-satu. Cari dulu yang mana yang paling kritikal. Kalau sekarang misalnya performance mesin kita jelek, itu dulu yang ditembak. Kalau sekarang misalnya ND kita yang boros, itu dulu yang diimplementasikan. Kalau memang misalnya kita sedang butuh remote nih untuk benerin, pasang IoT box, beli PLC ke Trimitra, cari semua connected product,
pasang semuanya, minta bantuan dengan sistem integrator dan kawan-kawan. Sudah bisa menyelesaikan masalah. Assessment, itu step kedua. Pada saat kita assessment, kita bisa tahu visibility tadinya, menguntungkan atau tidak, dan sebagainya. Step berikutnya adalah capability building. Lihat, kita sih enggak. Kalau kita punya kompetensi sendiri, implement. Kalau kita tidak punya kompetensi sendiri, nah inilah point of collaboration dengan partner itu penting. Itu kenapa Schneider sendiri dari zaman dulu, itu kita berpartner. Kita nggak pernah sendiri. Karena tidak bakalan bisa semuanya itu kita lakukan sendiri. Nah, makanya collaboration dengan partner ini seperti Trimitra Otomasi, Trimitra Elektrik, ini sangat penting gitu loh. Karena apa? Karena kita tidak memiliki semua expertise yang kita punya gitu ya. Artinya kita juga perlu berpartner dengan partner-partner kita ya, seperti Trimitra Otomasi dan Trimitra Elektrik ini. Itu sangat penting. Terakhir, buat dengan pilot project. Buat project sederhana, rasakan benefitnya, setelah itu baru kita scaling up, kita gedein lagi. Itu juga yang kami lakukan. Tapi jangan lupa, collaboration dengan partner itu penting. Itu menjadi key bagi saya yang ingin saya sampaikan. Slide berikutnya. Nah, masa krisis seperti ini, kita nyebutnya itu digitalization, increase resilience. Resilience adalah ketahanan. Apa? Itu, business continuity plan. Strateginya business continuity plan. Gimana nih caranya nih, supaya nggak berlama-lama? Bayangkan Pak, pada saat awal kita krisis, semua disuruh pulang ke rumah, mesin tetap running. Bingung kita. Tapi dengan digital, sudah bisa remote. Sekarang sudah bisa bikin webinar. Awal-awal dulu mungkin kita bingung. Ngapain ya? Kerja gimana ya, tetap engage dengan customer gimana ya, tetap bisa bertemu seperti apa ya, sekarang udah terasa. Kedua, real time data transparan. Bayangin Pak, kalau saya disuruh kerja dari rumah, tapi kerjaan saya adalah ngelihat outputnya production. Sementara saya nggak punya outputnya production. Nggak mungkin saya telepon setiap jam. Tapi kalau saya bisa real time, bisa ngelihat outputnya, entah itu pakai OI, pakai MIS, entah itu bisa ngambil data dari PLC dan sebagainya, oh itu bisa membantu pekerjaan saya, benar ya. Nah ini yang sangat membantu ketahanan industri. Yang kedua, remote working. Ini sudah menjadi hal yang mutlak, kalau saya bilang. Sekarang itu mereka menyebutnya itu new normal. Jangan-jangan ini adalah normal yang sangat normal nantinya. Artinya orang akan keluar masker. Orang meeting mungkin akan lebih banyak pakai virtual. Orang mungkin bekerja dari rumah lebih banyak daripada harus ke kantor. Karena lebih produktif. Tidak harus menghabiskan waktu di tengah jalan. Apalagi kita di Jakarta kan Pak, macetnya nggak karu-karuan. Kemudian collaboration. Collaboration ini yaitu tadi. Mungkin tadinya saya hanya kolaborasi dengan teman-teman internal saja. Sekarang mungkin tidak. Pak Trimitra Otomasi mungkin bisa mendapat support dari Schneider directly. Jam berapapun. Karena apa? Karena udah bisa pakai remote. Bisa remote expert. Bisa pakai smart glass. Lain. Ini akan berubah semuanya. Antar departemen juga seperti itu. Kemudian ini yang poin terakhir ini menarik. Bagaimana kita merubah yang kita sebut krisis sekarang ini menjadi opportunity, Pak. Bagaimana kita bilang pabrik kita adalah pabrik yang bisa bertahan di masa krisis. Orang lain semua collapse misalnya, karena mereka tidak siap dengan digitalisasi. Kita siap. Mungkin akhirnya menjadi peluang buat kita kan, Pak. Orang lain mungkin tidak terkoneksi, kita terkoneksi. Jadi kita bisa lebih baik dari lain. Nah, kita berharap semua orang lain juga akan lebih baik. Tapi kalau kita membahas masalah dari sisi bisnis, inilah yang kita sebut bagaimana kita merubah krisis itu menjadi opportunity. Nah, ini dengan digitalisasi ini bisa didapatkan. Next, slide berikutnya. Nah, key success factor, saya cepatkan. Satu, faktor apa saja yang penting dalam transformasi digital. Satu, senior level management commitment. Bos harus mendukung. Kalau bos besar tidak mendukung untuk transformasi digital, susah Pak. Nggak bisa minta duit, nggak bisa investasi, nggak bisa kolaborasi dengan yang lain dan sebagainya. Perlu direction, memang perlu dukungan dari senior level management commitment. Satu. Yang kedua, mulai dengan proyek yang kecil. Mulai dengan yang sederhana, jangan lupa berpartner, build kompetensi, punya kompetensi, baik itu kompetensi sendiri, ataupun kita berpartner dengan partner-partner yang kita punya, seperti Trimitra Otomasi misalnya. Kemudian baru kita scaling up yang lebih besar. Ini cara kita, bagaimana caranya kita membuat sukses transformasi digital kita yang ada di Batam. Slide berikutnya. Next slide. Saya rasa ini slide terakhir dari saya. Digital transformation itu harus sekarang. Setelah ini saya coba mendemokan. Digital transformation itu harus sekarang, Pak. Kenapa? Karena sudah terbukti nih di krisis. Kita itu ternyata diminta untuk bekerja secara remote. Secara dari rumah. Tapi kita butuh visi. Kita butuh data. Kita butuh transparansi. Kita diminta untuk tetap produktif. Kita diminta untuk tetap efisien. Nah, itulah kenapa saya bilang digital transformation itu harus sekarang. Satu. Yang kedua, kita harus berpikir besar.
Kita harus mulai dari yang kecil dan kita harus bergerak cepat. Kalau tidak, implementasi dari digital transformation atau program smart factory atau industri 4.0 implementation itu nggak bisa bantu bisnis kita. Kalau kita mau bantu bisnis kita harus berpikir besar, kita harus berpikir cepat, kita harus melakukan tercepat, kita harus mulai dari hal yang kecil. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Baik, Mas Imam, saya share screen saya. Saya coba semoga networknya mampu ini untuk bisa share apa yang ada di Batam. Saya share screen saya ya. Baik, Pak. Oke, tunggu sebentar ya, Pak. Ya. Saya stop share dulu. Oke, sudah, Pak. Yang pertama, saya ingin menunjukkan, Mas Imam bisa confirm, bisa ngelihat layar saya? Sudah, Pak, tapi ini baru, udah, sip. Sudah ya? Nah, ini adalah factory kita yang ada muter-muter nggak motornya itu, Mas? Kelihatan muter-muter nggak motornya? Kelihatan, Pak, kelihatan jelas. Nah, itu aktual. Ya, itu aktual. Aktual dalam artian, saya sekarang ini ada di Batam, saya sekarang ini ada di Jakarta, factory kita ini ada di Batam, nama factory-nya adalah Pemplan. Pemplan ini adalah produk elektromekanikal yang bikin produk yang tadi Mas Imam sampaikan, produk push button, power light, terus kontaktor, itu pabriknya di sana. Ini adalah chiller yang ada di sana. Bisa kelihatan ada berapa motor yang running. Kan lagi running sekarang. Motor chillernya ada berapa yang running? Itu ada kontrolnya. Ada kontrollernya. Ada sisi kanan yang saya bisa kontrol. Jadi saya tidak hanya bisa memonitoring, tapi juga bisa kontrol. Sekali lagi, tapi ini kalau kita dapat akses ya. Dan sistem security aksesnya itu sudah disesuaikan. Artinya kalau saya, karena saya pernah di sana dan karena saya yang ngelit transformasi digital sebelumnya di sana, saya masih punya akses dan saya masih memberikan akses untuk mendemokan ke customer kita bagaimana sebenarnya kita bisa nge-remote aplikasi kita yang ada di Batam secara digital gitu loh, dengan solusi EcoStruxure yang kita punya. Komponen-komponen di belakangnya apa? Ya pastinya ada PLC, ada IoT, ada sensor-sensor, ada push button, ada HMI, katakanlah seperti itu ya, produk-produk yang ada di tim mitra otomasi. Nah, itu adalah komponen-komponen di belakangnya gitu loh, Pak, untuk bisa mendukung hal yang seperti ini bisa kita tunjukkan live dari Jakarta. Hal yang kedua, ini mungkin dijelaskan. Semoga layar saya bisa terlihat di sana. Jelas, terlihat, Pak. Layar kita? Bisa, Pak. Jelas, Pak. Nah, yes. Ini adalah power monitoring expert yang kemarin diceritain oleh Mas Andri. Yeah. Nah, ini live. Berapa konsumsinya? Sebenarnya saya bisa masuk ke lebih detail, misalnya bulannya misalnya. Saya bisa bandingin. Bulan kemarin berapa? Ini salah satu factory-nya kita monitoring. Berapa bulan kemarin? Bahkan saya bisa pecahin berapa hari kemarin saya bayar listrik, berapa hari ini saya bayar listrik. Jadi facility manager itu tidak harus berada di pabrik. Artinya pada saat kondisi krisis, ini sekali lagi, ini point of industri 4.0 yang benar-benar kita rasakan manfaatnya. Saya bisa dari mana saja. Saya bisa monitoring, saya bisa laporin ke bos, saya bisa minta bantuan teman-teman yang ada di lapangan untuk mengatasi kalau ada problem ataupun kalau ada kejanggalan gitu loh. Nah, ini yang menarik sebenarnya dari implementasi industri 4.0. Saya masuk berikutnya dari sisi mesin. Bisa lihat layar saya sekarang? Iya, Pak. Sudah, Pak. Nah, ada Batam Supplier Sanwa. Ini adalah salah satu supplier kita. Jadi mesinnya tidak di pabrik kami, Mas Imam. Ini mesinnya bukan di factory kita. Mesinnya ini ada di supplier kita. Mereka supplier untuk plastik part. Kalau bisa dilihat itu adalah mesin molding. Mesinnya mereka udah terkoneksi dengan sistemnya kita, dengan PLC-nya kita, dengan IoT box-nya kita, datanya. Halo? Halo, Pak? Halo, Pak? Masih bisa mendengar suara saya, Pak? Mohon maaf atas ini mungkin ada kesalahan teknis dari kami atau dari Pak Fadlinya. Mohon tunggu sebentar, Pak. Kami akan segera menghubungi beliau untuk segera join kembali. Mohon ditunggu. Untuk Bapak-Bapak, untuk mengisi form yang ada di aplikasi chat Zoom, nanti tim saya akan men-share link untuk Bapak-Bapak isi. Untuk kami nanti bisa share materi yang diberikan oleh Bapak Fadli. Mohon untuk mengisi
agar Pak Fadli bisa join, sambil menunggu Pak Fadli join kembali, untuk mengisi form yang ada di aplikasi chat Zoom. Jika memang sudah, mohon untuk di komen atau di chat untuk Bapak sudah mengisinya, agar kami tahu Bapak sudah mengisi form yang Saya sudah sudah Oke, Pak connect Fadli. kembali. Oke. Boleh di-share lagi, Pak? Oke, tadi terputusnya sampai di mana ya? Yang dari mesin di supplier kita sudah kelihatan? Yang pabrik plastik. Oke, saya ini ya, saya ulang kembali di situ sedikit. Baik, Oke. Pak. Sekarang layar saya terlihat? Sudah, Pak. Sudah jelas sekali. Oke. Oke, mohon maaf ada sedikit karena saya coba koneksi dari beberapa remote connection yang berbeda. Maksudnya saya coba connect ke yang ada di pabriknya supplier kita, terus saya koneksi ke Batam. Jadi mungkin networknya agak cukup, bandwidthnya agak cukup berat ini karena mencoba untuk membuktikan bahwasanya kita melihat nih ini data yang ada di mana, ini data yang ada di mana secara real time. Oke. Network itu sekali lagi menjadi critical point pada saat kita melakukan implementasi industri 4.0. Harusnya kalau di pabrik lebih bagus. Nah, data di atas adalah data real time dari salah satu supplier plastiknya kita, gitu. Supplier plastiknya untuk membuat kontaktor. Nah, kita bisa pasang juga di supplier. Ini salah satu contoh yang kita mengimplementasikan di mesin molding. Dan kemarin juga customer otomotifnya kita itu cukup banyak gitu ya, dengan partner-partnernya kita itu cukup banyak di daerah Kerawang, Jababeka, dan di daerah Bekasi lain-lain itu mereka cukup banyak nih customer yang bermain di molding yang sudah bertanya ke kita bagaimana sih apakah bisa memonitoring mesin-mesinnya secara real time. Kita sudah buktiin itu bisa dan ada beberapa juga yang sudah menjalankan dan bisa. Berikutnya yang terakhir ini yang saya ingin sampaikan ini adalah production. Jadi seperti kemarin Mas Endro membahas masalah SCADA, OII. Nah, ini salah satu contoh kita menerapkan Lean Digitalization melihat koefisien efisiensi live dari factory kita yang ada di Batam. Jadi kita bisa tahu order, kita bisa tahu outputnya per jam berapa, kita bisa lihat andonnya, kita bisa mainin ikan bannya, kita bisa lihat work order manajemennya, work instructionnya secara digital, quality traceability satu persatu prosesnya seperti apa, semuanya itu bisa kita tunjukkan secara real time di dimanapun kita berada. Nah, itu mungkin Pak Imam, Mas Imam yang saya bisa sharing terkait bagaimana kami mengimplementasikan solusi digital dari EcoStruxure pada khususnya ya, solusi kita sendiri dari Schneider, dan seperti yang tadi saya lihat dari awal juga produknya tersebut sebenarnya sudah available, sudah ready dengan bersama teman-teman Trimitra Otomasi, Trimitra Elektrik yang mungkin kami siap support sekali lagi untuk terkait smart factory ya. Saya menginformasikan tahun kemarin saja kita sudah ada sekitar 1.500 lebih visitor yang datang, yang visit ke factory kita yang ada di Batam. Jadi kita sebenarnya tetap mengundang rekan-rekan yang ingin bertransformasi digital, terutama partner kami, end user kami, ataupun customer dari partner kami, untuk bisa datang ke sana, nanti kita bisa rencanakan bersama. Mungkin itu, Mas Imam, terima kasih atas waktunya. Silakan mencoba untuk membuktikan bahwa kita melihat ini data yang ada di Oke, Pak. Untuk sesi tanya jawab untuk bapak-bapak atau ibu, boleh untuk bertanya kepada Pak Fadli untuk di chat atau di unmute mic-nya untuk berbicara langsung dengan beliau. Ini Pak, sebelum ini ada pertanyaan Pak. Yang pertama, bagaimana? Waduh, mohon maaf Pak, suaranya agak putus-putus. Saya masih dengar suara Mas Imam. Ya, suara Bapak di sini masih putus-putus Pak, agak putus-putus Pak. Oke, sebentar. Sekarang apakah sudah oke suara saya? Sudah Pak, sudah jelas. Nah ini pertanyaannya Pak. Oke. Ya. Bagaimana implementasi jaringan internet 5G sebagai backbone industri 4.0? IoT jika internetnya lelet, bukankah malah beresiko saat operasional? Ya, good question. Menarik pertanyaannya dari Pak David.
Memang benar, kita sudah merasakan di awal sekali itu suara saya terdengar, Pak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, siap. Oke, sip, sip. Oke, bagaimana jaringan internet? Sangat mempengaruhi. Waktu kita berada di Industrial Summit 2018, kebetulan saya sepanggung dengan Pak Erlangga, Kementerian Perindustrian, dan Pak Rudiantara waktu itu sebagai Menkominfo, kita sempat sampaikan ini, bahwasanya kita sangat membutuhkan 5G. Dan di Indonesia, sebagai informasi, 5G ini sedang dipersiapkan. Jadi kita di Kementerian Kominfo itu mereka punya yang mereka sebut palaparing. Dan memang ada beberapa provider jaringan, ya kalau saya tidak sebutkan namanya, mereka juga sedang melakukan trial untuk 5G di Indonesia. Jadi kita sangat-sangat berharap sebenarnya tahun 2021 hingga 2022 itu sepertinya 5G ini akan cukup banyak gitu loh diimplementasikan di Indonesia. Karena sudah ada beberapa provider yang saya nggak berani sebutkan namanya yang sudah kontak kita juga, dan mereka sudah mulai mencoba gitu loh untuk di beberapa area. Itu terkait dengan itu. Apakah dibutuhkan? Ya, dibutuhkan. Tapi apakah hari ini dengan 4G itu kita sudah bisa mengimplementasikan? Sudah bisa mengimplementasikan. Terus ada pertanyaannya, jika kita sudah mengimplementasikan, saya sedikit ini ya, lanjutkan Mas Imam ya. Apakah tidak ada risiko nanti pada saat operasional? Ada risiko. Makanya pada saat kita mendesain, kita harus pisahin. Jadi kita pisahkan yang kita sebut shop floor OT, datanya OT dengan datanya IT. Gimana caranya data arsitekturnya IT dan OT itu penting. Sehingga pada saat misalnya kita down misalnya, internetnya down misalnya seperti itu, tidak mengganggu, bagaimana caranya ini tidak mengganggu operasional kita. Nah, ini sangat penting dan itu dipikirkan di awal. Jadi memang pada saat kita mendesain, makanya ada yang mungkin ya, kalau elektrik kita punya UPS seperti itu ya. Artinya kalau elektrik, kalau ada yang rusak, ya kita listriknya mati tiba-tiba, kita masih ada UPS. Seperti itu. Schneider juga punya solusi UPS. Kalau misalnya itu elektriknya, bagaimana dengan data? Nah, kita kalau di PLC kita biasanya itu kalau yang kritikal kita bikin redundance. Kita bisa bikin redundancy. Misalnya seperti itu. Dia simpan dulu datanya, backup dulu datanya. Nah, terus juga kalau masalah network, misalnya kita punya local server dengan IoT box. Jadi begitu kita tidak bisa ngirim data, misalnya kita simpan dulu semua datanya di IoT box. Begitu nanti koneksi sudah nyambung lagi, semua datanya akan terkirim dan tidak ada data yang hilang. Nah, misalnya seperti itu. Jadi arsitektur itu penting. Poin kedua itu sistem security apakah sudah diuji. Kita lakukan assessment dengan Capgemini. Capgemini itu adalah IT provider global yang di-engage oleh corporate Schneider untuk mengakses sistem security-nya kita. Jadi kita punya standar arsitektur security-nya harus seperti apa. Jadi itu tetap dilakukan, Pak, karena cyber security bagian dari yang penting untuk dilakukan. Oke, lanjut yang mana lagi nih yang saya harus baca, Pak Imam? Mungkin Mas Imam yang pilihin, Oke. jawab, silakan. Sebentar, Pak. Dari Pak Wilmar, untuk sistem controlling by remote, apakah keamanannya bisa terjamin? Dikhawatirkan jika via jaringan internet dapat dihack oleh pihak luar. Ya, benar. Kekhawatiran itu pasti ada. Artinya jika orang awal-awalnya khawatir pasti ada. Sekarang kalau saya boleh bertanya secara sederhana ke Bapak atau ke kita semua nih, kita pakai Facebook atau kita masuk Facebook, data kita dari sana. Apakah kita nggak khawatir? Gitu loh. Terus kita pakai, mungkin Bapak Ibu, rekan-rekan semua pakai SMS banking, di mana ada uang kita di sana dan sebagainya. Apakah kita tidak khawatir? Nah, apakah itu tidak bisa dijebol? Mungkin saja bisa dijebol Bapak Ibu sekalian. Tapi pastinya provider akan memikirkan masalah cyber security. Dan ini menjadi hal yang mandatori. Pak, jawaban saya cukup sederhana. Artinya jika Bapak sampaikan, apakah khawatir? Kalau Bapak melihat perusahaan oil and gas, perusahaan pertambangan yang mereka sudah telemetri dari puluhan tahun yang lalu, bagaimana mereka melakukan itu semua? Tapi pastinya dengan sistem security yang handal, gitu Pak. Nah, beruntungnya kami di Schneider, peralatan-peralatan kita itu sudah dipersiapkan terkait tentang cyber security, dan itu ada sertifikasinya. Comply dengan ISA, saya lupa nomor ISA-nya nomor berapa, terkait tentang cyber security. Nah, ini yang akan bisa mengconvince bahwasanya, oh sistem kita ini secure. Data-data yang ada di cloud, tadi saya contohkan misalnya Apepa Insight, data yang kita bisa monitoring. Datanya itu kita menggunakan cloud dari Microsoft Azure. Kalau Bapak bisa tahu Azure, Microsoft Azure, cloud-nya pakai Microsoft Azure. Apakah Microsoft Azure ini sudah secure? Nah, itu pertanyaannya. Pastinya mereka adalah perusahaan yang kita percaya sudah comply dengan cyber security.
Katakanlah seperti itu. Jadi kekhawatiran teman-teman di industri untuk move ke cloud itu memang sangat tinggi, tapi saya yakin dengan sendirinya nanti semua kita akan bergerak ke arah sana. Balik lagi, sistem itu akan semakin kuat jika dia diuji. Kita melihat kemarin ya salah satu provider belanja online itu kan juga kebobolan. Artinya walaupun mereka sudah sebesar itu, Bukalapak pernah kebobolan, Tokopedia pernah kebobolan. Artinya mereka yang sebesar itu saja pernah mengalami. Nah, tapi sistem itu harus berubah terus. Sedikit saja saya tambahin yang masalah cyber security ini penting. Cyber security itu ada 3 poin, Pak. Satu adalah teknologi. Teknologi boleh aja maju, Pak. Tapi ada 2 poin yang lain. Poin people, poin proses. Kenapa saya highlight poin people, poin proses? Bapak bisa bayangin, banyak di antara kita passwordnya masih tanggal lahir, Pak. Banyak di antara kita passwordnya nama anak, passwordnya nama istri. Benar ya, Pak? Atau nama mantan. Dan belum lagi, Pak, passwordnya itu ada di mesin, passwordnya mesinnya di password, terus passwordnya itu ditempel di mesinnya. Ini bagaimana kita mau menjaga cyber security, Bapak Ibu? Nah, ini apa perilaku ya, Pak ya. Artinya sekali lagi kalau bahas cyber security ada teknologi yang terus berkembang, tapi jangan lupa ada masalah proses, ada masalah people. Mungkin itu Mas Imam. Silakan dilanjutkan. Oke. Dari Pak Fitra, Pak, cara kerja IoT Box itu bagaimana? Protokol yang digunakan apa saja? Apakah bisa dibuild sendiri, Pak? Yes, IoT Box dia seperti industrial PC. Programming di dalamnya bisa pakai VisualXL, bisa pakai Node-RED. Kalau saya jelasin, Node-RED adalah aplikasi open platform dari IBM. Cukup mudah, cukup menarik. Banyak orang yang bisa belajar sendiri. Waktu saya mendevelop sendiri di Batam kemarin itu juga saya belajar sendiri. Waktu itu tidak terlalu tren yang pakai Node-RED itu, masih awal-awal di tahun 2017 dan kita sudah implementasikan. Artinya kita sudah implementasikan dengan mudah, belajar sendiri, lihat referensi di YouTube dan lain-lain. Sangat mudah. Protokolnya, komunikasinya pastinya kalau antara IoT box ke PLC dan sebagainya bisa pakai Modbus, itu pasti. Juga kalau bisa ada protokol serial dan protokol TCP/IP juga ada. Jadi bisa berkomunikasi dengan OPC-UA juga ada. Nah, ini cukup menarik dan dia ada Windows based, juga ada Linux based. Jadi kadang-kadang ada juga beberapa perusahaan yang tidak mau pakai Windows, mereka mintanya pakai Linux juga ada. Jadi kemudian ada aplikasi Node-RED tadi saya sudah ceritain yang bisa langsung mengirimkan informasinya push to cloud, artinya mengirimkan datanya ke ambil data dari PLC, ngambil data dari inverter, ambil data dari smart relay dan lain-lain, bisa berkomunikasi direct seperti itu. Dan bisa berkomunikasi ke software-software yang ada seperti itu. Dengan existing software pun bisa. Artinya kalau ada platform yang sudah ada dengan PLC dengan brand yang lain ataupun ada sistem SCADA yang dengan yang lain bisa berkomunikasi dengan protokol-protokol yang saya sebutkan tadi, bisa ngambil datanya, bisa digunakan kembali. Seperti itu. Itu IoT Box. Silakan. Tambahan untuk IoT Box-nya, Pak, bisa sebagai server lokal, Pak? Bisa dijadiin server lokal. Seperti saya sampaikan tadi, dia seperti industrial PC. Jadi bisa dijadiin seperti server lokal. Ya. Oke. Ini dari Pak Alvaro. Apakah Schneider punya aplikasi Smart View yang lebih sederhana? Karena setahu saya untuk Aveva, Insight ini cukup berat dan dari sisi spesifikasi PC maupun dari price-nya. Karena industri tempat saya baru mulai mengaplikasi 4.0. Seperti itu, Pak. Oke, jawaban saya adalah ikutin step-nya, Pak. Step yang tadi saya sampaikan, simple step-nya. Satu, Bapak identifikasi dulu problemnya apa. Yang kedua, Bapak lakukan assessment dan feasibility study. Jawaban dari pertanyaan Bapak tadi adalah di assessment dan feasibility study. Assessment dan feasibility study artinya Bapak akan menghitung kalau Bapak implementasikan contoh katakanlah sistem SCADA ataupun monitoring view, real time parameter dan sebagainya. Banyak, Pak. Bapak bisa saja mungkin pakai mesin SCADA sederhana. Schneider punya dan mungkin itu sudah mumpuni untuk problem yang Bapak butuhkan, katakanlah seperti itu. Jika Bapak misalnya naik yang lebih gede lagi kan, misalnya harus sampai ke MIS apa enggak? Belum tentu semuanya harus pakai MIS, gitu kan Pak. Nah, sekali lagi karena MIS memang dari sisi cost itu gede, tapi secara fitur dan fungsi dia memberikan benefit yang gede. Apakah saya butuh palu gitu ya untuk bisa menekan paku yang kecil? Mungkin tidak, katakanlah seperti itu. Nah, ini sekali lagi assessment dan feasibility itulah yang akan bisa menjawab. Mungkin saya agak menjawabnya seperti itu, Pak, karena kita punya banyak aplikasi. Kita punya SciTech, kita punya selain Aveva ya, Pak ya, kita punya juga mesin SCADA Expert,
Kita punya aplikasi-aplikasi yang sederhana yang mungkin secara level tidak harus yang gede gitu loh Pak untuk melakukan solusi di tempat Bapak. Sekali lagi ikutin stepnya Pak. Mulai dari pastiin itu adalah pain point-nya Bapak, apa problemnya, data apa yang Bapak mau baca dan sebagainya. Naik ke level berikutnya Bapak assessment dan kita sebut visibility tadi. Solusi mana yang paling tepat untuk dilakukan? Teman-teman Schneider, teman-teman partner kami itu siap untuk membantu Pak untuk melakukan assessment dan untuk memilihkan solusi mana yang paling tepat. Baik itu dari sisi harus yang kayak lagi ekonomis. Saya rasa berikutnya Bapak assessment dan tepat untuk dilakukan. Teman-teman Schneider, teman-teman Pak memilihkan. Silakan Pak Yon. Ini Pak, pertanyaan dari Pak John Pak. Untuk pabrik sepatu memulai industri 4.0 kira-kira baiknya di sektor apa ya? Karena pabrik sepatu ini terlalu banyak variabel yang sehingga masih padat karya sampai saat ini. Oke, siap. Nama mantan. Oke. Bapaknya keingetan saya sebenarnya sama mantan dirinya di sana. Karena masih sering Pak, dia nggak berani kan Pak kalau di rumah menyebutkan nama jadi dijadiin password Pak. Itu sering terjadi teman-teman di factory Pak. Saya sering mengalami. Oke, ini bukan pengalaman pribadi ya Pak ya. Baik, oke. Menarik pertanyaan Bapak. Pak John, kalau di pabrik sepatu, itu memang pabrik sepatu tekstil ini sangat padat karya. Jadi, kalau kami selalu melihatnya itu dari sisi bisnis, Pak. Jadi kalau Bapak lihat tadi apa yang saya implementasikan di Batam, goals-nya itu bukan fancy teknologi. Itu bukan karena kita mau bangga-banggaan, saya bisa remote. Oh, saya mau bangga-banggaan, saya sudah digital. Mau bangga-banggaan, saya sudah automation. Enggak, Pak. Karyawan kita masih 1000-an lebih di Batam. Artinya kita tidak ada nge-layoff karyawan. Yang kita lihat adalah kita mengoptimalisasikan. Jadi kalau Bapak pastinya mengerti mungkin lean manufacturing. Kita pakai lean, Pak. Artinya kita lihatin waste-nya ada di mana. Oh, ini sepertinya downtime kita ini gede nih. Downtime dulu, Pak. Maintenance kita breakdown-nya tinggi. Kalau di maintenance itu ada parameter MTTR, ada MTBF. Nah, kalau memang misalnya parameter itu yang gede nih, Pak. Artinya maintenance downtime itu gede banget nih di pabrik sepatu Bapak. Itu dulu, Pak, yang kita fokuskan. Oh enggak, performance maintenance kita bagus. OII kita itu 90%. Lebih besar dari best practice-nya OII 85%. OII-nya udah 90% misalnya. Bapak nggak perlu implementasi digital, IoT dan sebagainya di mesin, Pak. Mungkin Bapak bisa lihat yang lain. Oh, ternyata di warehouse. Oh, ya udah, berarti di warehouse saya harus lakukan sesuatu. Oh, ternyata di energi supply-nya Bapak. Oh, ya udah, berarti energi Bapak yang harus Bapak optimalkan. Gitu loh, Pak. Jadi tidak melulu ini yang saya bilang kekuatan dari assessment. Yang simple step yang saya sampaikan tadi. Bapak lihat dulu, pain point-nya pabrik kita ini apa sih? Pabrik sepatu saya ini pain point-nya orang banyak misalnya. Ini prosesnya simple. Ini sebenarnya bisa kita digitalkan, bisa kita automation-kan. Oh, udah. Bapak masuk ke assessment. Bapak lakukan study, visibility. Orang-orang ini kita bisa alihkan ke proses yang lebih kritikal misalnya. Sehingga proses yang simple ini bisa kita lakukan otomasi. Nah, ini berpartnerlah dengan tim kita. Kita bisa pilah yang mana yang kira-kira sekali lagi bring added value untuk kita. Yang manfaatnya banyak itu di mana, Pak? Manfaatnya, honestly saya bilang, nggak usah implementasikan. Karena nanti kita pada saat investasi, pasti dituntut balik untuk memberikan return of investment. Itu pengalaman saya pada saat menjalankan sendiri, nge-lead transformasi smart factory di Batam. Mungkin seperti itu Pak John. Anyway, Pak John boleh kontak saya. Nanti mungkin bisa minta kontak kita dengan tim Trimitra Otomasi untuk berdiskusi lebih lanjut. Dan nanti pastinya kami akan menghubungkan ke partner kami Trimitra Otomasi jika terkait masalah komponen, solusi, dan sebagainya. Rencananya akan seperti itu. Silakan, Mas. Dari Pak Fernando lagi nih Pak. Satu IoT box bisa terintegrasi berapa protokol, bisa berapa PLC, GPS modul, dan kamera. Dan sudah support nya apa saja? Oke. Pertanyaannya cukup teknikal dan pertanyaannya cukup menarik dan banyak gitu maksudnya. Ini wajib beli kayaknya nih Pak Fernando ini. Itu bisa dicoba dulu nih kayaknya ini. Artinya implementasi yang kami implementasi di Batam, satu IoT box kita itu berkomunikasi bisa bisa banyak mesin, tidak satu mesin. Artinya tidak satu PLC, bisa beberapa PLC. Tapi sekali lagi nanti Bapak yang ngatur traffic-nya. Bapak yang mengatur apakah dia jadi server ataukah dia aja jadi klien. Ini akan terkait masalah arsitekturnya, Pak. Jadi sesama orang otomasi mungkin kita mengerti, Pak. Artinya kita harus melihat arsitekturnya kita mau bikinnya seperti apa. Semua apakah
IoT box ini menjadi data konsentrator? Kalau IoT box ini menjadi data konsentrator yang mengolah data, Bapak harus melihat juga nanti apakah Bapak akan membuat dia capek. Artinya dia 20 proses, 20 mesin terkoneksi di satu IoT box. Terus IoT box ini tidak hanya melakukan ngambil data, nge-push data, ngambil data, ngelempar data, tapi juga melakukan arithmetic calculation misalnya. Sehingga nanti akan ada timing di situ. Nah, Bapak harus lihat dulu, apakah proses Bapak seperti itu. Jika dia hanya ngambil data, ngelempar data, dia seperti PC, Pak. Artinya speed-nya ya seperti PC, spek-nya seperti PC, RAM-nya seperti PC. Bapak bisa tambah, Bapak bisa beli yang RAM-nya gede, Bapak bisa beli yang RAM-nya kecil, katakanlah seperti itu, yang simple sampai yang benar-benar gede. Nah, itu sama, Pak, seperti industrial PC seperti yang saya sampaikan tadi. PLC-nya bisa banyak. Apakah bisa terkoneksi dengan kamera? Bapak bisa install di dalamnya itu seperti Windows, Pak. Bapak bisa integrated dengan PC kamera. Bapak mau misalnya install software biasa pun karena dia Microsoft, Windows misalnya base-nya Windows base, Bapak bisa install aplikasi-aplikasi yang lain yang Bapak mau pasangkan. GPS modul, dia ada USB-nya, dia ada USB port-nya, Bapak bisa integrasikan ke dalam dan sebagainya. Jadi karena dia tadi saya sebutkan dia seperti industrial PC yang sudah comply dengan cyber security, yang sudah integrated dengan beberapa supported software-nya Schneider yang untuk mengumpulkan sebagai data konsentrator, Bapak bisa jadi sebagai server lokal, Bapak bisa konekkan dengan modul-modul yang lain. Seperti itu, Pak. Untuk Pak Fernando. Oke. Oke, Pak. Mohon maaf tadi suaranya agak putus-putus. Mohon coba untuk didekatkan kembali, boleh, Pak? Oke. Ini sekarang Pak, udah clear? untuk clear. Ini dari Pak Sunan, Pak. Kebetulan beliau guru di SMKN 1 di Bengkulu, Pak. Untuk persiapkan untuk membuat miniatur industri 4.0-nya, Pak. Beliau nanya untuk industri miniatur untuk 4.0. Oke. Di SMK, saya menyinggung sebentar SMK. Saya hampir 10 tahun lebih waktu saya masih di Batam itu saya mengajar di SMK. Kita punya kelas yang kita sebut kelas Schneider, Pak. Jadi di kelas Schneider di SMK 1 Batam, mungkin Bapak pernah dengar, saya mengajar di teknik otomasi. Di sana hampir 8 tahunan lebih, Pak. Sampai terakhir 2018, 2019 itu saya pindah ke Jakarta, saya nggak bisa bolak-balik lagi hari Sabtu ngajar ke Batam soalnya. Nah, benar. Bapak harus memulai dari sekarang. Apalagi kalau Bapak punya jurusan listrik, mekatronik, IT, dan otomasi. Bapak harus mulai dari sekarang. Dan bagaimana caranya adalah kita bisa berkomunikasi. Jadi kita berpartner, Pak, sebenarnya dengan industri yang di sekitar. Kemudian Bapak bisa lihat miniatur, Bapak bilang, bagaimana kita mempersiapkan miniatur? Bapak bisa melihat konsepnya, Pak. Kalau kita menyebutkan industri 4, apa sih ciri-ciri industri 4? Satu ciri-cirinya adalah machine to machine connected. Yang kedua ciri-cirinya adalah ada yang dilempar datanya ke cloud. Gitu ya, Pak ya, internet. Yang berikutnya adalah datanya real time. Nah, real time ini kan otomasi sudah lama, Pak. Artinya ke cloud juga sebenarnya otomasi bukan hal yang baru. Makanya saya sering menyebutkan industri 4 itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru-baru banget gitu loh. Kalau bagi kita orang otomasi. Nah, jadi Bapak bisa bikin simple, misalnya Bapak seperti kemarin yang kami bantu di di mana ini di SMK 1 Batam itu ya bukan di SMK 1 yang di Batam, Pak Imam, itu yang kami bantu untuk mereka merancang miniatur industri 4-nya itu, mereka beli HMI, mereka beli inverter, mereka beli PLC, kemudian ada inputan push button, pilot light dan lain-lain. Kemudian mereka beli software Cytec gitu ya, SCADA. Nah, kemudian datanya itu kita misalnya dia historian atau tidak historian, mungkin kalau historian tidak terlalu penting ya untuk pembelajaran. Misalnya terus datanya itu kita linkkan dengan cloud. Misalnya kita bikin web server katakanlah yang sederhana. Mungkin kalau untuk beli APPA ataupun beli sistem SCADA yang berbasis cloud nanti takutnya untuk di sekolahan terlalu cost misalnya karena seperti itu. Nah, itu sudah bisa menunjukkan, Pak. Mungkin bisa kontak Mas Imam dan tim nanti di Trimitra Otomasi pastinya bisa membantu. Mungkin tadi seperti saya sampaikan, PLC, inverter untuk lihat misalnya memonitoring kecepatan motornya, sensor-sensor, kemudian ada HMI untuk menunjukkan dia touchscreen dan sebagainya, seperti interaksi human machine interface-nya, kemudian PLC, saya rasa sudah bisa membuktikan. Setelah itu ada beberapa software, katakanlah misalnya OEE misalnya yang mau dimonitor. Secara remote nanti kita tinggal lempar ke web server. Mungkin itu bisa menjadi salah satu miniatur yang menarik di sekolahan untuk belajar terkait dengan industri 4.0 di SMK. Seperti itu. Oke.
Oke Pak, sebentar ini Pak Sunan mau berbicara dari Ya, Bapak karena katanya beliau menerima bantuan dari Schneider Electric di tahun 2019. oke, menarik. Silakan Pak Sunan. Sebentar Pak, sebentar. Sebentar Pak, saya masih menyambungkan Pak. Ya, nggak apa-apa. Di grup di chat saya ada lihat ada Pak Yodi dari SMK 1. Tadi saya mention SMK 1 Batam, ternyata beliau juga ikut. Salam Pak Yodi, sehat-sehat selalu. Salam buat teman-teman di SMK 1. Salam buat Ibu Lea pas sekolah. Ya, aduh ini Pak mau sebentar Pak. Sebentar ya Pak. Ya, ya, ya. Dari itu. Satu. Alvin, sebentar kita bisa. Oke Pak, sebentar ya Pak. Bentar ya Pak. Oke. Untuk Pak John tadi yang di pabrik sepatu mungkin nanti bisa lihat kontak saya dan bisa kontak ya Pak, karena cukup menarik. Pabrik sepatu ini sedang lagi cukup naik daun kayaknya nih Pak, untuk bisa dibantu bertransformasi. Audition. Di unmute sama host. Enggak, mic-nya masih di mute sama Pak Sunannya. Sini udah coba kita unmute. Pak Sunan mohon mic-nya Pak di unmute Pak, yang checklistnya dihilangin dulu Pak. Di kiri bawah Pak. Di kiri bawah. Udah. Sip. Masuk Pak, silakan ngobrol langsung sama Pak Fadli. Oke, selamat sore Pak Fadli. Ya Pak Sunan, selamat. Oke, saya dari Sunan Hamri dari guru SMK Negeri 1 Rejang Lebong. Pada tahun 2019 kemarin kami dapat bantuan dari Schneider Electric kerjasama Indonesia Perancis, itu mendapatkan bantuan untuk otomasi instalasi. Dan alhamdulillah kami langsung dilatih oleh Bapak Eric Dupont dari support dari Perancis, langsung dikirim, yang dilakukan tahun 2018 trainingnya di Bandung waktu itu. Jadi kami sangat tertarik sekali. EDC Bandung ya Pak ya, di COE kita ya, di Central of Excellence kita di Bandung ya. Yes. Eric. Sama Pak Eric Dupont sama Mbak Amanda. Ya. Amanda, oke. Saya lanjut Pak ya. Jadi kami sangat tertarik sekali dengan teknologi 4.0. Kebetulan kami kemarin dapat bantuan itu hanya untuk di otomasi instalasi dan pengaturan untuk motor, stop starter motor. Nah, karena kami ini di posisinya daerah, kami sebenarnya menginginkan adanya miniatur teknologi 4.0. Nah, tapi di sini kami memiliki keterbatasan karena hanya untuk instalasi, jadi kami kesulitan untuk merancang itu, Pak. Kalau seandainya mungkin apa saja yang perlu dipersiapkan di kami untuk lebih detailnya, kalau sekarang mungkin hanya di obrolan saja mungkin agak terbatas. Nah, mungkin kami mohon bantuan atau mungkin training yang kami lakukan atau apa saja yang perlu kami persiapkan, atau mungkin kami perlu berkunjung ke Batam. Kalau kemarin kami baru berkunjung di Cikarang aja sebentar waktu itu, cuma 1 hari. Oh, Schneider Cikarang. Oke. Okay. Dan sekaligus kami mohon bantuan nanti suatu saat mungkin bisa mengirim siswa atau guru untuk magang atau kerjasama dengan Schneider di Batam. Oke, terima kasih sementara itu aja dulu. Ya. Oke, terima kasih Pak Kunan. Saya respon satu-satu. Yang pertama adalah betul. Kemarin saya terakhir di 2019 kemarin itu di akhir tahun ketemu dengan Eric Dupont. Baru kemarin juga di 2020 ini saya ada ketemu lagi dengan Eric Dupont. Kemarin juga kita sempat membahas upgrade dari kompetensi yang ingin kita ajarkan buat guru-guru Indonesia yang ada di Central of Excellence kita yang di TEDC Bandung itu dengan update terbaru terkait dengan Industri 4-nya Pak. Itu satu. Kemarin saya sudah ketemu Eric Dupont di sana. Mungkin akan ada informasi update terbaru lagi nanti itu trainingnya yang terkait Industri 4. Satu. Yang kedua, bagaimana tempat Bapak ingin ada nanti misalnya miniatur Industri 4 dan sebagainya, nanti mungkin Bapak bisa kontak saya bisa konekkan dengan partner saya yang di Schneider Indonesia yang mengurusi tentang edukasi, ada Mas Rizky Ambardi namanya, yang juga mengurus teman-teman COE di tempatnya Eric Dupont. Itu cukup intens dengan Mr. Eric Dupont di sana itu, Pak Rizky Ambardi namanya. Nanti saya coba linkkan terkait masalah edukasi Pak. Kita punya Pak yang
miniatur ataupun trainer khusus untuk industri 4.0 itu kita ada sebenarnya. Nanti saya bisa linkkan dengan Mas Rizky Ambardi. Kemudian untuk visit ke Smart Factory Batam, saya bahkan menyarankan untuk bisa visit Pak, karena cukup banyak kemarin teman-teman SMK dari Padang, kemudian ada yang dari beberapa daerah juga Pak sudah datang. Bahkan kalau dari Singapura, dari Taiwan dan lain-lain itu universitas itu sudah datang Pak untuk lihat bagaimana kami menerapkan Smart Factory di Batam. Terus terkait masalah training magang guru. Kalau magang siswa nanti mungkin bisa kontak saya dan nanti saya bisa konekkan dengan tim HR kita termasuk magang guru Pak untuk bisa kita konekkan dengan tim yang ada di Batam. Karena saya sekarang sudah di Jakarta, jadi tidak berposisi di Batam lagi, tapi saya akan sampaikan nanti dengan teman-teman yang ada di Batam. Kita pernah kok Pak, kita pernah waktu zaman saya masih ngelit transformasi digital di Batam, Smart Factory di Batam, itu kita ada guru-guru SMK yang juga magang di kita. Karena saya tahu, saya dulu alumni dari PEDC Malang Pak, jadi mungkin Bapak tahu yang ada di Malang, jadi memang kita cukup dekat dengan edukasi, artinya saya secara personal pun masih mengajar, karena ada di dua sisi, jadi ada di sisi edukasi, ada di sisi industri. Mungkin seperti itu, Pak Nan, terima kasih. Mungkin nanti bisa kontak saya by kontak yang ada, Pak. Silakan. Oke, terima kasih Bapak-Bapak semuanya sudah join di kami. Terima kasih banyak Pak Fadli atas materi yang diberikan, atas jawaban-jawaban dari pertanyaan dari Bapak-Bapak sudah dijawab semua oleh Bapak. Sekarang kita waktunya